Seperti yang kita tahu, teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya adalah komputer yang Anda nikmati hingga saat ini. Kecanggihan yang dimiliki membuatnya seolah-olah tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, tahukah Anda bagaimana sejarah lengkap komputer? Berikut penjelasannya. Sejarah perkembangan komputer. Komputer mengalami pembaharuan dari tahun ke tahun. Yang pertama kali muncul belum terlihat seperti saat ini yang Anda gunakan, melainkan benar-benar seperti mesin penghitung. Fungsinya juga sangat sederhana, hanya sebagai alat pembantu perhitungan matematika. Kemudian beberapa pakar menemukan rumus, kode perintah, pemrograman, dan memori perintah, sebagaimana saat ini Anda gunakan. Oleh karena itu, setelah mengetahui pengertian komputer, Anda juga harus paham bagaimana perkembangan dan asal-usulnya. Sejarah komputer generasi pertama yang dikenal dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, yaitu sebuah alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Baru selesai pada tahun 1946, dikerjakan oleh John Prosper Xgard dan John W. Mauchly di University of Pennsylvania. Hingga saat ini terdapat 5 generasi komputer, di antaranya yaitu komputer generasi pertama atau tabung vakum. Pada tahun 1946, komputer diciptakan dengan tabung vakum sebagai komponen utamanya. Beratnya hampir 30 ton, tapi hal ini sangat tidak efisien karena membutuhkan daya listrik yang besar serta panas yang berlebih. Generasi pertama ini masih menggunakan bahasa mesin yang hanya bisa dimengerti oleh komputer itu sendiri. Inputnya menggunakan sebuah pita kertas dan punched card dengan output berupa printer, yang mana pada waktu itu membutuhkan sekitar $1 juta hanya untuk mendapatkannya. Generasi kedua atau transistor. Generasi tabung vakum mengalami perkembangan, sehingga tergantikan oleh teknologi transistor sebagai komponen utama yang sangat canggih, mulai digunakan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Beberapa kelebihan yang dimiliki adalah ukuran yang lebih kecil, tidak terlalu panas, dan minim tingkat kegagalan. Generasi ini sudah tidak lagi menggunakan bahasa mesin seperti sebelumnya, digantikan dengan bahasa Fortran dan CPOL, sehingga bisa dikatakan bahwa komputer transistor adalah lebih baik dibanding tabung vakum. Generasi ketiga atau IC. Generasi ini disebut sebagai generasi ketiga. Bentuk transistor diperkecil kemudian diletakkan pada IC bersama beberapa resistor dan kapasitor. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby yang merupakan seorang insinyur listrik. Kelebihannya adalah lebih cepat dan efisien, juga merupakan komputer yang pertama kali menggunakan monitor dan keyboard. Komputer ini mengalami kemajuan dibanding sebelumnya yang menggunakan kertas, karena dibanderol dengan harga yang cukup murah, sehingga pada masa itu orang-orang mampu membelinya. Generasi keempat atau mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Kemudian di tahun 1984, perusahaan Apple merilis Macintosh. Selanjutnya memasuki masa mikroprosesor, yang mana masih digunakan oleh beberapa masyarakat Indonesia hingga saat ini. Bersamaan dengan generasi mikroprosesor ini, lahirlah internet. Tampilan monitornya masih menggunakan satu warna atau green color. Selain itu, dikembangkan sebuah chip sebagai memori komputer. Seiring berkembangnya waktu, para pakar mencoba untuk melengkapi apa yang belum ada, yaitu PC kompatibel. Oleh karena itu, pada generasi ini istilah PC mulai muncul. Perangkat mulai dikembangkan untuk perorangan dan mudah dibawa kemana-mana sehingga lahirlah laptop. Generasi kelima atau AI. Yang terbaru dari perkembangan komputer adalah munculnya teknologi bernama AI yang memiliki kecerdasan buatan sehingga dapat melakukan input dengan lebih baik. Bahkan dengan teknologi ini, Anda dapat menginput bahasa yang digunakan sehari-hari, menyesuaikan keadaan, dan mempelajari lingkungan sekitar. Banyak developer yang saat ini sudah mulai menggunakannya, disebut sebagai komputer masa depan. Dikembangkannya Intel dan Microsoft yang diprakarsai oleh Bill Gates yang merupakan pionir dari standar hardware dan software di seluruh dunia.
ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan masih banyak lagi yang lainnya. Juga LSI atau Large Scale Integration yang memadatkan ribuan mikroprosesor. Yang paling terbaru adalah Pentium 4 yang dikeluarkan oleh Intel Corporation. Walaupun komputer generasi ini memiliki bentuk yang kecil dan sederhana, tetapi memiliki kecepatan dan kecanggihan yang tidak perlu diragukan lagi. Mungkin cukup sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian, terima kasih.